Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Putra Armanda dengan NIM 210808034 dari program studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan masalah penegakan hukum yang terjadi pada lingkungan sekitar. Penugasan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Firza, SPD, MPD. Sebelum menjelaskan masalah penegakan hukum dan kasus yang terjadi pada lingkungan masyarakat tempat tinggal saya akan menjelaskan apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun unsur-unsur penegakan hukum yaitu 1. Struktur hukum, yaitu pada memperhatikan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. 2. Substansi hukum, yaitu peraturan yang dipakai para pelaku hukum pada waktu melakukan ketentuan-ketentuan formalnya. 3. Kultur hukum, yaitu kesadaran hukum dan budaya hukum dalam bermasyarakat. Berbicara masalah penegakan hukum yang ada di lingkungan bermasyarakat merupakan masalah yang kompleks dan multi kultur. Tidak heran bahwa masalah penegakan hukum sudah sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum meskipun dari ketiga komponen tersebut masih sering bertabrakan. Adapun masalah penegakan hukum yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Kasus yang pertama pada tahun 2015 di mana Nenek Asyani divonis bersalah karena terbukti mencuri 2 buah batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur, dan ia dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Sedangkan pada kasus yang menimpa Ketua DPRD Mengkalis Herwayudi melakukan korupsi dana bansos dan telah merugikan negara sekitar 31 miliar hanya divonis 18 bulan penjara. Kasus yang kedua, pelaku-pelaku melakukan pembunuhan berencana untuk mendapatkan pengusahaan lahan sawit yang sangat luas. Ketika melakukan pembunuhan, pihak keluarga langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun sangat miris, pelaku-pelaku melakukan pembunuhan dapat bebas begitu saja, sobat. Namun sangat miris, pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan dapat bebas berkeliaran di mana saja, karena mereka telah dijamin dengan uang yang sangat banyak. Sungguh tidak adil ketika orang yang melakukan pembunuhan dapat bebas begitu saja. Seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena telah menewaskan nyawa seseorang. Aparat penegak hukum pun sangat bermasalah. Mereka tidak mementingkan bagaimana perasaan keluarga korban, sehingga keluarga korban sangat kecewa terdapat ketidakadilan ini. Namun apa boleh buat, karena korban pun terpaksa ikut bungkam karena suara mereka tidak pernah didengar oleh pihak yang berwajib. Dari 2 kasus yang telah saya paparkan dan uraikan, pasti banyak muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa masyarakat yang memiliki status ekonomi rendah tidak dapat mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dan di negeri ini sering sekali terjadi hukum tumpul ke atas dan hukum tajam ke bawah. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan masalah-masalah penegakan hukum tersebut. 1. Proses peradilan yang masih bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah. Hal ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Dan masih banyak pula diskriminasi hukuman yang berdasarkan status ekonomi dan sosial seseorang. 2. Kebijakan seringkali diputuskan oleh pihak terkait. Masih banyak persoalan-persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait yang sifatnya masih parsial, tidak komprehensif, ditambahi
dan dikurangi sehingga membuat hasil hukuman yang tidak bersifat adil. Yang ketiga, itu tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukuman di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak adanya pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan. Dan yang terakhir atau yang keempat, peraturan perundang-undangan masih belum memihak kepada rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini masih lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibandingkan dengan keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan masalah penegakan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kita, para calon pemimpin negara, janganlah sampai terulang kasus-kasus diskriminatif seperti ini lagi. Sekian dari saya, Gunawan Putra Armanda, dengan NIM 21080034. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.